dalam hafal itu tulis papan tulis. Karena santri sekarang tuh kadang-kadang kalau nggak ngerti dia akan menulis terjemahan itu secara tulisan kayak baris gitu. Jadi akhirnya ditanya mana yang makna syarat, dia tunjuk pula pada kalimat sholat. Dia nggak tahu bahwa syarat itu sholat misalnya. Dia nggak tahu bahwa makna syarat itu pada syarat itu. Ya, maka kita tuliskan dulu satu persatu syarat yang mana ya. Yang gharib, ya, mufradat yang gharib itu ditulis di bawah oleh seorang guru, kemudian barulah dibaca. Ya, itu artinya memperkenalkan mufradat karena mereka baru pertama melihat dunia ini. Ya, itu biasanya kita lakukan untuk anak-anak yang kelas 1. Ya. Kemudian baru nanti pada kelas 2, ini dan lain lagi. Ya. Jadi artinya di sini akan sedikit berbeda sebenarnya. Akan sedikit berbeda. Kalau targetnya cuma fikih, targetnya hanya hukum saja, ya, mungkin itu nggak tercover pada mata takrib. Mata takrib itu kan sangat singkat sekali, sangat dasar sekali, ya. Tapi sebenarnya mata takrib itu di samping memang untuk pengenalan tentang hukum fikih, tetapi lebih kepada pengenalan kepada santri, mekanisme menerjemahkan kitab Arab dan juga mekanisme mengaplikasikan nahwu syarat yang mereka belajar di awalnya, yang mereka belajar di jamiah, bagaimana ketika itu diaplikasikan dalam tulisan. Sehingga nanti ketika mereka mengaji kitab Al-Bajuri atau Fathul Qarib, itu insya Allah mereka akan bisa mengaplikasikan itu semua. Dan ketika mereka terjemah sesuai seperti terjemah mereka ketika mereka belajar pada saat di mata takrib. Benar begitu. Dia punya guru yang buat kata seperti kita kan itu lewat entah. Anak berbeda ya. Tapi kalau ada guru yang nyarak pada takrib, nah itu mantap. Ya, dia memperkenalkan nyarak. Kenapa? Karena masa mereka itu masa pengenalan, introducing. Jadi mereka masih pada tahapan pengenalan dunia kita. Ya, mereka berangkat dari dunia yang berbeda. Sebelumnya, hari ini dia masuk dunia daya, maka dia harus mengerti environment, lingkungan, dan kondisi keadaan daya. Ya, itu pada tahap kelas 1. Jadi makanya diperkenalkanlah pada tahapan musyawarah, dan sebagainya. Ya. Jadi di sini mungkin nanti akan sedikit berbeda, tapi ya kita tetap mencoba untuk mengikuti beberapa ketentuan yang memang sudah menjadi amanah undang-undang. Ya. Artinya setiap ada sebuah lembaga pendidikan, ya, kalau secara undang-undang negara itu memang harus mempersiapkan RPP dan silabus. Ya. Tapi inilah, ya, nanti kita sesuaikan dengan keadaan di daerah. Jadi di daerah itu bagaimana? Apakah cocok seperti ini ataupun nanti kita akan berubah dia mengikuti kepada apa yang kita harapkan dari orientasi daerah itu sendiri. Ya. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang RPP atau silabus, itu sebenarnya kita juga berbicara tentang kurikulum. Karena ini tidak keluar daripada kurikulum. Hari ini banyak, ya, kita menerjemahkan kurikulum itu hanya sebatas materi saja, kitabnya. Kitab mentong yang kita terjemahkan sebagai kurikulum. Padahal ketika didefinisikan kurikulum adalah termasuk guru. Guru itu kurikulum bagi santri. Makanya dalam satu kaidah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, kadang-kadang di daya tanya apa bikin di guru kan pakai longgar peraturan. Ya. Ini adalah sebenarnya cerminan kurikulum. Di kurikulum tidak hanya pada target materi, tapi juga pada kepribadian daripada seorang guru itu sendiri. Kalau gurunya sering mungkin berpenampilan yang tidak baik, itu akan tercermin kepada si santri. Kalau gurunya berpenampilan sopan, maka santri juga akan sopan. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara RPP atau silabus, itu tidak hanya cukup berbicara tentang materi, ya, tapi lebih kepada penguatan kepribadian seorang guru itu sendiri sebagai tenaga pendidik bagi si santri. Ya. Ini mungkin yang paling penting sekali, ya, karena pengalaman saya secara pribadi juga, kalau kita udah kelas 7 kan udah agak longgar. Ya. Ya, jadi ini juga barangkali sebenarnya imbas kepada para santri itu sendiri, tapi memang itu sudah menjadi kebiasaan. Maka mungkin inilah kita coba berupaya untuk merubah ini semua. Ya. Jadi demikian. Ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang konteks fikihnya, ya, apakah sudah dibahas pada materi sebelumnya, saya juga nggak tahu. Ya. Sedikit saya berbicara tentang RPP itu apa, ya. Silabus itu apa, gitu. Ya. Nanti baru kita lihat kepada konteks fikihnya. Ya. Nah, awalnya adalah
Ini karena memang teori ini adalah teori pendidikan, ya, terkait dengan RPP dan silabus, ya, maka memang kita harus melihat kepada peraturan pemerintah. Ya. Nah, jadi terkait dengan RPP ini, ya, merupakan suatu yang urgen, ya, untuk memudahkan pendidik melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi alhamdulillah kita, ya, sudah disediakan oleh Badan Daya. Nggak perlu buat lagi, ya. Itu sebenarnya buat krono RPP setiap guru buat. Kalau daya yang ada sekarang kan dia ada 3 model sekarang. Ada daya salafiyah, salafi itu salafiyah, bukan salafi wahabi dong. Salafiyah, daya kan pakai tamar mutah. Jadi salafiyah, jadi salafinya itu apa berarti? Daya hukum salafi di mananya, ya. Tapi kalau daya salafiyah ini berarti daya yang dinisbahkan kepada ulama salaf tradisional, ya. Ini gimana bukan? Itu sebenarnya bukan salafi. Ya, jadi ini juga perlu, ya. Nah, daya salafiyah ini berarti dia tidak mengakomodir metode integrasi secara formal. Secara formal tidak. Jadi tidak ada pendidikan umum di sana, tidak ada, secara formal, ya. Walaupun sudah informal bisa saja. Nah, ini daya salafiyah, daya dahulu ini, ya. Nah, seperti kalau di Banda Aceh ini mungkin daya Hulititi, ya. Nah, jadi secara formal tidak, secara informal itu tidak ternafikan, bisa saja, ya. Ada kegiatan-kegiatan informal, ya. Jadi mereka fokus kepada memang kurikulum dayanya saja, ya. Kemudian ada daya modern, ya. Nah, seperti kalau di sini Insafudi misalnya, ataupun Darul Ulum, ya, beberapa daya modern. Nah, kalau ini biasanya, ya, mereka mencoba mengintegrasikan, tapi lebih kepada daya yang mengikuti kurikulum Kementerian Agama, kemudian ditambah nanti dengan beberapa kurikulum daya murni. Nah, ini biasanya, ya. Jadi lebih kepada kurikulum Kementerian Agama, kemudian ditambahkan di dalamnya itu beberapa kurikulum daya, ya, seperti Darul Ulum, ya. Ada juga mengaji kitab pencuri, ya, tapi kadang-kadang, ya, tidak begitu fokus, ya. Nah, jadi pada ekstrakurikuler beradanya, ya. Nah, jadi karena saya juga ada beberapa teman-teman yang dari Darul Ulum, ya, mereka mengatakan demikian, artinya tidak menjadi fokus, ya, seperti misalnya daya modern lainnya. Saya juga dulu pernah di Husnul Ulum Langsa, ya, pernah saya belajar di Husnul Ulum Langsa. Jadi seperti itu juga, kita fokus kepada kurikulum Kementerian Agama. Nanti sorenya atau malam itu nanti ada sedikit tentang masalah kitab-kitab murni, ya, tapi tidak begitu penekanan, ya. Ini daya modern, ya. Kemudian ada satu lagi daya plus pendidikan umum. Biasanya ini daya tetap mengakomodir kurikulum daya, ya, tetapi dia plus ada pendidikan umum. Sekarang sudah ada di daerah pendidikan SMP ataupun ada madrasah sanawiyahnya, ya. Tapi terpisah, ya. Paginya misalnya sekolah, siangnya daya, malamnya daya, ya. Atau sebaliknya, paginya daya, siangnya sekolah, malamnya daya lagi, ya. Jadi memang dia fokus kepada target kurikulum, dan itu sudah banyak hari ini di Aceh, ya. Mungkin yang pertama dulu bisa dikatakan Daya Mulaiman, ya. Itu Walid yang awal sekali melahirkan metode ini, ya. Jadi beliau tetap mempertahankan nilai-nilai daya salafiyah, tetapi diintegrasikan dalam sebuah program pendidikan umum, ya. Kemudian baru lahir cucu-cucu dan anak-anaknya di tempat yang lain, ya. Termasuk daya saya hari ini, ya, seperti itu juga, ya. Karena memang tuntutan wali santri seperti itu. Bang Gejo ada ditanya nyelek, nah pula. Ya? Nah, jadi awalnya saya waktu pendidikan itu saya coba cari anak-anak yang kurang mampu, tapi tetap pertanyaan orang tuanya, sekolah ada? Nah, kalau ada diberikan, kalau nggak ada malis. Ya? Jadi memang tuntutan, ya, tapi nggak ada masalah, ya? Nggak ada masalah sebagai sebuah tuntutan, ya, walaupun nanti keberhasilannya beda-beda, ya. Kalau daya salafiyah, ya, saya perlu dilahirkan para ulama, ya, ulama-ulama tua, ulama-ulama karismatik, ulama-ulama sepuh. Ya, kalau kita paling kurang melahirkan calon-calon, ya, untuk besok mana mereka akan mengarah, apakah mereka mengarah kepada dunia pendidikan formal
mereka akan mengarah kepada dunia pendidikan daya secara lebih mendalam. Jadi betul anak punya ngejak orang lain. Mau ke Yaman, mau kemana lagi, mau ke Mesir atau mau kemana, mau ke daya-daya lebih tua, silakan. Kenapa? Karena itu penguatan mereka. Jadi jangan, kita biasanya kan yo jajak orang lain, nanti jajak orang lain kamu ini ada pakai ini. Ini nggak bagus seperti ini ya. Jadi berikan dia. Kalau kita lihat dia mengarah kepada kemampuan yang bagus, itu pendalaman mahalli, pendalaman sampai kepada kita tumpah. Ya nggak ada di daerah saya. Ya, harus dia gede sama Langah lah, harus dia gede Utakrung lah, harus dia gede daerah tua lainnya lah, Labuan Haji dan sebagainya. Ya berikan hak dia juga. Beda betul kan? Dia pakai ya nak agak betul kalau ada bijak. Nah ini nggak fair. Ini kita berarti termasuk menghambat pengembangan kemajuan seorang santri. Ya, haji lagi ya. Yang belum, kan? Kita berikan apa-apa. Ya, besok kalau dia ikhlas dia akan balik mengabdi kepada kita. Nggak ada masalah. Jadi betul kan? Aku kapasitas kita nya nggak kuat. Jadi demikian. Nah ini yang pertama sekali. Jadi RPP ini penting ya. Ada aturan pemerintah yang mengatur tentang standar pendidikan ini, ya, bahwa setiap satuan pendidikan itu mesti melakukan perencanaan proses pembelajaran. Harus ada proses, perencanaannya harus ada, pelaksanaan juga penting, penilaian hasil belajar. Sebenarnya ini udah, tapi nggak tertulis kita. Anak boleh. Artinya kita katakan perencanaan bisa dikatakan kalau dibahasakan dalam dunia daya, sebelum mengajar kan ada mutalaah dulu. Kan dianjurkan oleh pimpinannya sudah dianjurkan, oleh guru kita dianjurkan. Baik maupun enam mutalaah. Jadi ketika mutalaah itu kita membuat sebuah perencanaan, ya apa saja yang akan kita bahas nanti juga. Cuma nggak tertulis, ini kekurangan kita, tidak didokumentasikan. Ya. Jadi sekarang mungkin sudah waktunya kita harus menulis. Ya. Nah, kalau udah bicara manajemen, udah bicara manajerial, ya ini. Bukti bertanya mau lihat laptop kan harus tulis. Ini masalahnya memang kan. Nah, tapi insya Allah nggak apa-apa untuk pengembangan. Tapi menarik kan, kalau di Al Azhar itu pengalaman waktu saya di Al Azhar, ya, Al Azhar masih klasik, ya, sampai hari ini masih klasik. Tapi masya Allah yang duduk di tempat itu di bagian tata usaha Al Azhar itu entah robot entah gimana itu. Kita datang saja meminta misalnya tentang terkait dengan leges tentang ijazah kita misalnya, dia cuma tanya tahun berapa, dia udah tahu ngambilnya di mana dan segala macam. Ya, tahu dapat semua dalam hitungan beberapa menit saja. Ya. Nah ini itu padahal puluhan ribu itu, ya arsipnya dalam kantornya, tapi dia langsung dapat sebentar aja. Yang hanya demikian mengharap. Ya. Makanya kalau lihat perawi-perawi hadis, ya kan rata-rata keturunan mereka. Ya. Nah baca perawi hadis belum? Akan insyaallah. Ya, hafiz saja sudah syukur kita. Karena perawi hadis itu kan nggak cukup ngafal matan hadis, yang paling capek itu ngafal sanad paling payah. Makanya kata Abdullah ibnu Mubarak, al isnad min ad-din, laula al isnad laqala maqala ma syaa. Sanad itu bagian dari agama, sanad. Ya. Kalau tidak karena penting sanad, laqala maqala, orang bicara akan bicara masya apa yang mau dia bicara. Hanam boleh, bukan lain. Bukan ada drone, Nah, jadi nggak boleh, pasti boleh sanad. Nah, maka sanad itu penting, jadi harus tahu silsilahnya. Guru juga demikian harus tahu silsilahnya. Ya, jadi ya, makanya kenapa kalau di daerah itu artinya mungkin balong betul benar urut, ya. Baru kira urung but berkabut mahali, ya. Nama saya atau balong betul atau cip hana urut, ya ke hadisahan marah-marah itu tak tidak berani kan. Mathanung ya, masa saya itu dikatakan demikian, ya. Baru dianggap yang betul-betul sudah dianggap nyantri, ya. Itu yang sudah mengaji orang. Ternyata ketika dianalisa secara lahir, secara gamblang, mulai dari mahali itulah kita baru punya silsilah. Silsilah yang runtut maksudnya. Mahali itu syarahnya matan minhaj. Ya,
Minhaj itu merupakan mukhtasar dari kitab Muharrar. Muharrar itu merupakan mukhtasar dari kitab Wajid, Wasit, Wasit daripada Imam Al-Ghazali. Nah, jadi beruntun itu sampai kepada nanti Mukhtasar Al-Muzani, Al-Kabir Mukhtasar Al-Muzani, sampai kepada kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau kita buat silsilah itu ketemu di Mahalli, ya, di Mahalli ketemunya. Giliran yang anak ini adalah walaupun karangan daripada yang Anatul Talibin tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya itu, ya. Tapi dia bukan silsilah mukhtasar dari Mahalli, bukan. Ya, yang Anatul Talibin itu bukan ikhtisar dari Mahalli atau syarah Minhajul Abidin, ya, Minhajul Talibin, maaf, bukan. Nah, dia terpisah, ya. Apalagi Bajuri terpisah lagi. Nah, walaupun kita gunakan juga di daerah-daerah. Ya. Jadi mulai itu adalah berangkat dari kitab Mahalli, dari matan Minhaj, baru sampai dia punya silsilah runtut sampai kepada kitab Al-Um. Makanya baru dianggap rumput bergabung kitab Mahalli karena sudah punya sanad. Kalau kita sudah mengaji Mahalli, kita sudah punya al-isnad binatin, laula al-isnad laqala maqala masya. Jadi baru lebih arahan jamun-jamun baru kita buka daya, buka pun Mahalli. Ya. Kalau Mahalli yang lebih dia bingung deh kamu. Ya, yang dengar dulu ngopi kawan dengar ada beda-bedanya masalah kan, tergantung bagaimana menganalisa. Ya baik. Ya. Nah, jadi ini mungkin saya tidak berpanjang sekali. Ya. Nah, terkait dengan apa? Dengan latar belakang. Ya. Nah, pentingnya adanya RPP ini. Ya. Ya. Nah, RPP itu sendiri apa? Ya. Rencana yang menggambar. Saya buat tingkatan sanawiyah karena ini sebenarnya tergantung bagaimana kita sepakati ya. Kira-kira kalau mata takrib Bajuri dan Yana itu masuknya mana? Sanawiyah, Mahalli baru aliyah atau Yana sudah masuk ke aliyah? Ya. Yana aliyah. Kalau Mahalli nanti kemana kita masuk? Mahal Ali. Ya. Itu tergantung lah bagaimana ya. Bagaimana menempatkan posisi itu. Ya. Itu mungkin disepakati lagi dengan para buah budaya. Ya. Apakah sanawiyah ini pada tahap mata takrib dengan Bajuri, ya. Kemudian yang Anatul Talibin itu disepakati kepada jenjang aliyah, dan nanti ketika Mahalli dianggap betul Mahal Ali, ya. Kalau di Jawa seperti itu memang, ya. Tapi sebenarnya yang lebih drone, Yana hulunya sanawiyah. Jadi kalau Mahal Ali kita tufah berarti. Ya, itu lebih mantap sebenarnya. Jadi kalau kita terlalu rendahkan ya rendah dia kan. Nah, jadi itu gimana sepakati ya. Nah, jadi ini beberapa contoh ini ya. Nah, jika ini saya buat ini secara umum ini sebenarnya. Seharusnya RPP tidak demikian juga. RPP sebenarnya kita fokus kepada satu materi. Ya, misalnya materi kita tentang masalah akhlak ataupun masalah ibadah, ya, ataupun masalah sholat. Ya. Nah, di situ. Jadi akhirnya dalam RPP itu menjelaskan ya, baik kompetensi inti, kompetensi dasar daripada tentang masalah sholat. Ya. Kira-kira santri setelah tahu masalah sholat kemana? Ya. Tapi saya lebih melihat bahwa yang kita bahas itu adalah kitabnya. Ya. Kitabnya. Kalau untuk takaran matan takrib itu lebih kepada kitab. Seperti lagi lupa Pak Awan. Bahwa pada matan takrib itu sebenarnya belum melihat kepada pendekanan hukum, belum. Ya, ini menurut lo, mungkin nggak apa nanti kan ini makanya di sini sebenarnya RPP itu akan bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, nggak kaku dia. Jadi hanya mesti daya itu lagi daerah lo hanya mesti. Ya. Nah, tapi kita kan akan diskusi, ya, melihat mana yang lebih baik, ya, melihat mana yang lebih bermanfaat kan ya. Nah, jadi nggak mesti. Jadi RPP itu akan bisa berbeda-beda. Ya. Nah, walaupun memang kerangka acuannya sama. Ya. Kerangka acuannya sama. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan. Ya. Nah itu semua sama itu. Ya. Nah, kemudian ada materi yang ingin diajarkan itu sama. Ya. Tetapi isinya akan bisa berbeda-beda tergantung kepada tujuan atau objektif daripada masing-masing daerah. Itu bisa beda-beda. Ya. Nah, jadi di sini mungkin sudah dicoba seragamkan oleh badan daya. Ya. Coba diseragamkan oleh badan daya. Ya, dalam acara kita seperti ini, kita bisa memberi masukan-masukan, ya, agar para
staf yang ada di badan daya juga memahami daya lebih komprehensif, ya. Bagaimana daya itu sebenarnya, ya. Nah, jadi bisa dikatakan yang akan lebih paham daya ya orang yang pernah berada di daya, ya. Jadi masukan kita berikan, ya. Sehingga di sini akan melahirkan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang betul-betul nanti konkret dan bisa dipergunakan oleh kita semua, ya. Nah, jadi harus punya kompetensi yang jelas, ya. Makin konkret kompetensi, makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi itu. Contoh pada mata takdir tadi misalnya, kalau targetnya memang untuk mekanisme menerjemahkan kita, ya, kemudian targetnya adalah untuk bagian dari aplikasikan ilmu nahwu dan sharaf, ya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan itu kadang sedang mengajar mata takrib akan terjadi proses i'rab dan sebagainya. Dengan hukum dan takrib ke atas rel, ya. Dengan hukum dan takrib ke i'rab. Nah, akan terjadi itu. Kenapa? Karena memang yang menjadi kompetensi, salah satu kompetensi inti yang kita harapkan dari belajar mata takrib bukan hanya memahami hukum, tetapi adalah tahunya si santri bagaimana menerjemah dan tahunya si santri bagaimana mereka mengaplikasikan ilmu nahwu. Ya. Tapi kalau ini dilupakan, ya, hanya hukum saja, maka ketika ngajar mata takrib cuma bicara hukum. Ya, baca itu bacuri, lagi hari. Ya, dibaca baris, tulis baris. Betul ya? Tulis baris. Nah, akhirnya ada santri 30, nggak ada 1-2 yang bisa baca kita baca. Kenapa? Karena waktu matan takrib nggak ada pemuatan untuk persiapan mereka menuju kita baju. Ya. Jadi matan takribnya yang hanya buru-buru sebenarnya. Ya, dan kadang-kadang kita jadi daya yang tunggu matan takrib, gure yang lain-lain lucu. Yang jarang-jarang gure tunggu kita mahali. Ya, itu bukan hanya di daya. Di sistem Indonesia seperti itu. Mana ada profesor ngajar di SD ada? Ada contoh, profesor kita ngajar SD? Nggak ada. Semua prof maunya ngajar di universitas. Semua prof bahkan S1 pun nggak mau lagi dia. Prof maunya untuk pasca sarjana doktor. Ya, memang sudah seperti itu budaya kita. Ya. Tapi kalau di luar negeri, seingat saya di Inggris kemarin itu, ya, itu bahkan yang jadi kepala sekolah untuk sekolah rendah, ya, elementary school, yang jadi kepala sekolah elementary school, sekolah rendah, itu profesor. Kenapa? Dia sudah punya penelitian, sudah macam-macam ilmu yang dia miliki, maka ilmu yang begitu komprehensif itu dia aplikasikan ke teori model. Ya, kalau kita seorang profesor, teorinya bagus, tapi kita nggak bisa mengaplikasikan karena kita nggak terlibat dengan peserta didik di tingkat SD. Ayo lewat kok. Nah, jadi ini makanya itu dilakukan di negara orang. Ya, akhirnya di tingkat SD itu cerdas santrinya, siswa. Kita maunya guru yang mahali semua digerakkan. Kenapa? Karena dia pintar, dia cerdas, bahkan kecerdasan dia itu diwariskan untuk anak yang baru mengenal dunia daya. Nah, tapi kalau misalnya dia baru ngambil ketika mahali, waktu kelas 1 yang di basic lah saya belum lemah. Jadi waktu ketahkik mantek legenya adalah lafziyah wadiyah mutabaqah. Jadi anak itu dia boleh awal. Ya? Buka kaki paling itu lah boleh hebatan. Emang itu nampak ya Pak. Itu kesimpulannya. Jadi kita akhirnya hanya cerdas diri kita sendiri. Cara tidur saya kata. Bangga dan sungguh mampu jadi obat untuk hayu deh. Tapi santri nggak ngerti kenapa. Basic mereka diberikan oleh orang lain yang sebelumnya kemampuan mereka di bawah di kemampuan guru yang cerdas tadi. Jadi balik itu. Yang bersumber kan bacot guru jangan. Tapi nantinya kadang-kadang kita hantar tim bahwa ada mika. Nah, makanya nanti dalam metode ini, dalam metode pembelajaran ada istilahnya classroom manajemen kelas. Ya, artinya apa? Seorang guru, ya, dia harus bisa memanage kelas, climate kelas. Ada istilahnya apa? Climate itu bahasa kita
atmosfer kelas, nuansa, keadaan, ya, lingkungan kelas. Ya, jadi itu ada sebuah teori dalam ilmu pendidikan. Artinya apa? Seorang guru, walaupun yang semuputnya anumin, yang boleh dikondisikan. Mungkin akan beda. Kita semput urung raya, kita duk mendaru. Duk mendaru dalam kita kata itu kagak. Tapi yang anumin hanya payah cok kita, bapa muda-muda ini. Payah ya, kan? Mungkin itulah salah satu contohnya. Tapi kalau kita duduk juga semput di kelas satu, misalnya mentimpan boleh juga, ya kan? Yang kaki yang itu kita kata mak yang ikut nyokon tengah di main. Ya, kan itu lumrah. Ya, maka kita harus ada classroom management, harus punya kelas manajemen, harus tahu bagaimana mengatur kelas. Berarti kalau yang diajar itu anak kelas 1, maka kita harus fahimnas ala tadli uquli. Supaya mudah apa lagi anaknya sih. Nah, ini ya. Makanya kadang-kadang di sini kita coba sesuaikan. Ya. Nah, ini adalah beberapa prinsip. Ya. Kemudian rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Beberapa ya. Baik kita pajuri nanti ke luar dah. Ya. Yang dibacara ikut pajuri tapi ikut kita kayak mahdi. Jadi nggak perlu seperti itu, ya, nggak perlu. Nah, cuma nanti penguatan. Kalau dia mengaji bajuri, nanti kira-kira yang sederajat dengan ilmu pada bidang kita bajuri atau Fathul Qarib itu kira-kira apa saja? Nah, musyawarah masih. Belum lagi penguatan kepada mantiqiyah dulu. Nah, berarti itu coba ya, diaplikasikan, diimplementasikan. Kalau udah iana, ya saya sudah mulai mengaji kitab mantiq. Nah, ini berarti coba diaplikasikan pada mantiq-mantiqiyahnya. Kalau udah di atas lagi udah ada usulnya, coba diaplikasikan. Kalau udah di atas lagi udah ada ma'ani bayannya, coba. Jadi artinya apa? Ya, setiap rencana pembelajaran, ya, kalau dunia daya itu akan berbeda. Ya, buat memang fikih. Tetapi yang dibahas tidak hanya hukum fikih. Nah, ini ya, makanya yang saya katakan tadi, di sini perlu kita buat silabus yang khas sebenarnya. Silabus daya itu khas ya. Ya, dia tidak hanya kalau bicara bab tayamum hanya paham hukum tayamum, ya, bukan hanya itu sudah pasti, itu bagian. Tapi harus tambahkan lagi di samping itu disesuaikan. Kalau pada tahapan matan takrib, berarti di samping dia paham dasar hukum, dia tahu musyawarah. Ya. Kalau misalnya pada tahapan bajuri, di samping dia paham tentang dasar hukum yang sudah sedikit meluas, dia juga harus paham tentang musyawarah yang lebih aplikatif. Ya, karena pada matan takrib belum aplikatif lagi. Ya, belum aplikatif. Balik kali kok boleh aplikatif. Ya, tapi ketika dibajuri kabundul. Nah, kan? Yang ke aplikatif. Ya. Jadi artinya seorang yang mengajar kitab bajuri, dia tidak hanya melihat santri paham surah kesimpulan ke. Kalau itu cuma targetnya, maka berarti ya santri tidak akan pernah bisa baca kitab bajuri. Nah, jadi makanya di sini beda ya. Ya. Bukan hanya paham hukum, tapi kalau disuruh ulang dia bisa baca. Nah, dan bagi baca dapat kita kau belum menuh hanya pun juga Quran dong. Bukan, karena memang Quran dia penuh dengan kode-kode. Kitab dia penuh dengan terjemah-terjemah dan sebagainya. Ketika ketukar langsung, ya, langsung bagun kamu makna dia. Ada kitab lo kau lagi mati bulan. Jadi kayak lagi ya. Jadi artinya bagaimana melahirkan satu malakah. Nah, itu tidak cukup. Nah, pokok sahabat FPP melahir sebuah malakah. Nah, kan? Memang ada juga kadang-kadang mangat tapi tak puput yang itu kan. Nah, lahir sebuah malakah sehingga waktu anak ketika mereka itu nanti selesai mengaji kitab bajuri, mudah-mudahan mereka bisalah membacanya walau tidak sama persis seperti gurunya. Kadang dengan dua gom talaah, apa juga. Nah, itu kalau santri kan baru. Tapi ini yang kita harapkan. Ini bukan sekedar tamat kita, bukan sekedar tamat kita, tetapi mereka betul-betul paham dengan apa yang sedang mereka pelajari. Ya. Nah, jadi sederhana, sesuaikan dengan level dan jenjang proses mereka disesuaikan. Ya. Jangan nanti terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Nah, kita bajuri kan. Bukannya nanti kuiron nakabiyah, ya kan? Ada kayak cuma dalam sudut balik tadi hijrah, benar mukadiyah wa khabar ada yang pikir, ada minggu
informasi boleh. Untuk istilahnya berhenti dah baca dah. Nak semangat itu. Silakan. Yang tidak kan. Tapi biar sampai apa dah surah qadiyahnya. Yang qadiyahnya dua. Nak qadiyah apa ke? Qadiyah pula. Amliyah. Hamliyah, nak qadiyah syartiyah. Kita jual juga ke Pak Makdulah masalah. Jangan apa itu Pak, ini berapa lagi tersebut masyarakat umum kan, juga ada yang jadi usaha. Jangan apa itu Pak, ya? Kan? Tapi coba kalau satu ulama majelis guru alim kan, yang baru ada yang ada jadi berapa orang gaul, punya info kan. Jadi demikian kan. Jadi disesuaikan. Pada jenjang yang lain juga demikian. Mungkin sudah mulai aplikatif, tidak hanya nahwu syaratnya, tapi sudah mulai mengaplikasikan kitab antiknya. Dia yang mungkin karak gadoh itu, bagaimana? Kan? Orangnya kadang disebut, kalau lain disebut makna muda, terjemah muda. Nya mungkin dari wang lo, dari wang dia jam lo, kan? Dari wang lo, kan? Artinya mencoba yang mampu. Kan? Ketika nyangkut, disinilah kita baru tahu di atas langit di kulli zi'ilmin alim. Di atas langit adalah langit. Ketika tersadari kita tidak paham, maka kita akan cari informasi berikutnya. Tapi tak boleh tanya. Tapi itu pikir orang mana? Ya, tapi hantar oleh Allah, tapi hantar oleh temannya. Jadi di sini perlu. Makanya butuh kajian-kajian. Ketika nyangkut santai, maka disitulah kita akan meningkatkan kembali. Ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang disusun, ya, harus menunjang dan sesuai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Ini berangkat dari tadi, ya, berangkat dari ya, kompetensi dasar yang menjadi ukuran bagi kita semua. Ya. Jadi menyolong arahkan lagi yang dulu, ya, menyolong arahkan bahwa kalau pada tahapan kita matan takrib itu berarti kompetensi dasar mereka memang hukum itu sudah pasti, ya. Hukum secara dasar, ya, tapi tidak kalah penting dengan tadi itu, ya, metode mereka menerjemah, ya, karena ini kita marah, ya, kemudian juga metode mengaplikasikan nahwu syarat. Ini mungkin pada prinsip awalnya, ya. Baru tiga ini, ya. Nah, kalau tiga ini yang menjadi kompetensi dasar daripada pengajian matan takrib, contoh, ya. Berarti sama dengan kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan itu harus menunjang ketiga-tiganya ini. Jadi waktu belajar matan takrib surah ketiga tapi ini berarti kita hanya berbicara konsep hukum. Ya. Tapi kita tidak menyentuh dalam metode yang terjemah atau dalam mengaplikasikan nahwu syarat. Ya. Tapi kalau kita misalnya nanti ada, ya, berbicara tentang i'rab di sini, ya, kemudian kita juga ada berbicara tentang kaidah-kaidah nahwu, ya, ya. Nah ini berarti kita sudah mulai mengaplikasikan nahwu syarat. Ada tasrifnya misalnya, ya. Nah, tasrih ada fi'il mu'tal, ada fi'il sahih, ada fi'il naqis dan sebagainya kan. Hanya bahasanya yang menyambut sebenarnya. Jadi tidak hanya dilakukan ketika mengaji nahwu sharaf saja. Kalau itu dilakukan hanya pada ketika belajar nahwu sharaf, maka fikih dan nahwu akan terpisah. Jadi itu tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Makanya dayahnya akan beda. Dia akan menjadi sebuah faktor yang membedakan itu. Kenapa di dayah guru nahwu dan guru fikih kan satu orang, ya kan? Tapi kalau di sekolah, yang ngajar matematik, guru ini. Yang ngajar bahasa Indonesia, guru lain lagi. Yang ngajar nanti apa, pelajaran pulau misalnya, ya. Biologi, guru lain lagi. Kan enggak satu orang guru ngajar semua. Tapi K13 sudah mulai, ya. K13 sudah dicoba sekarang. Yang belum 2013, atau disilakan K13, itu mencoba lagi daya. Ini ada daya, dicoba dua kali. Supaya seorang guru itu komprehensif. Dia menguasai semua ilmu. Sehingga ilmu itu nggak terkotak-kotak, ya. Jadi seorang guru daya dia tidak hanya paham hukum, tapi dia juga harus bisa menerjemahkan, dia juga harus bisa nahwu syarat.
Kalau perlu dia harus bisa bayar, harus bisa matik dan sebagainya. Ketika ada persoalan diskusi dengan santri, Bandung baik jauh. Ya, baru. Komprehensif. Betul-betul menyeluruh. Ya. Nah, jadi kayak buka kaki gagah dulu. Ya, anak saya, si Cina, si adanya di Jakarta. Kadang ada daya hijau. Wah, daya kalau nggak hijau. Iya kan? Betul kan? Jadi K13 itu sekarang satu buku yang ke Bandung naiknya. Sehingga para guru-guru belum naik SMP kebetulan ini guru ngeluh-ngeluh. Apa ya? Bagaimana ngajar sejarah ke mereka? Dia kau yang ngajar matematik, hanya cilik kan semua. Nah, kau meningkat. Nah, jadi dia nggak bisa melakukan integrasi antara satu kurikulum, satu materi, satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Tapi itu alhamdulillah ada hidayah. Dan itulah nilai khas kita daya. Betul bohnya. Nah, betul mana pokok daya kan? Yang belajar dan buat kitab fikih yang di kumpulan fikih mentang ya. Lehincah tu kitab alatnya kumpulan ilmu. Yang kan mulai buat tak bunuh. Kamu mulai buat perpisahan. Ya, sehingga guru yang pintar fikih dia hanya bisa fikih, tapi dia enggak paham pintar fiqh. Pada nakiratul qabilu al-mu'athirah yang harus punya upah nakiratul qabilu al-mu'athirah. Kan lupa ya. Ya kan? Sebab kau kayak sekitar apa yang lega apa bukan alfiah. Nah, ini biar lagi ya dibantu benar. Jadi ketika diskusi tanya dan namanya kiban punya kalimat. Oh, akhirnya jadi bet alfiah. Jadi udah mantan ya. Jadi ini kompetensi sebenarnya. Ya. Dan ini harus ya dikembangkan dengan kegiatan ini. Ya, kegiatan. Ya, jadi tidak hanya diskusi nanti tentang ya. Saja buka kelompok, dia kena buka kelompok. Ya. Buka kelompok. Artinya berikan apakah diberikan dia konteks suara, sebuah kelompok untuk jurnal, sebuah kelompok bisa mungkin bahasa masail. Nah, kalau ini nanti kalau sudah sampai kepada jenjang kita memahami, ini akan lahirlah sebuah lajnah bahasa masail. Ya. Ini dari sini lahirnya. Akan lahir lajnah bahasa masail. Penting juga. Bukan tidak penting, penting juga. Berarti kalau udah lajnah bahasa masail, ya mereka akan menggali hukum-hukum yang terkait. Ya, hukum kontemporer, masalah-masalah hadis dan sebagainya. Nah, jadi daya terwujudkan, insyaallah. Ya. Nah, jadi berangkat dari sini, berangkat dari apa? Yang paling penting adalah pada langkah awal. Ya. Nah, pada langkah awal, al-bidayah tadullu ala nihayah, Ya. Kiban tamlai, begitulah akan hasil di akhir di ujungnya. Ya. Menuju bidayah haji ala kadar. Bidayahnya asal jadi paran-paran bidayah ini, ya, asai galing bagus awal itu, nihayahnya juga nggak akan konkret. Ya. Tapi pada bidayahnya itu betul-betul dibuat landasan yang kuat, insya Allah nihayah. Memang nggak akan semua. Satu kelas ada 30, kita bisa memproduksi 10 saja yang betul-betul kekuatannya itu sesuai seperti yang kita harapkan, masya Allah. Dibayangkan daya drone dan 200 santri per satu kelas 30, 10 saja bisa. Ya, meledak ya. Nah, udah alim gitu. Penguatannya yang penting ya. Jadi RPP tanya nanti anak buku, data diskusi itu gimana caranya RPP daya itu unik. Ya. Jadi dia tidak hanya berbicara dalam konteks kompetensi hukum kalau bicara fikih, ya, tapi dia lebih kepada hal-hal lain yang terkadang ya jangan sampai terabaikan. Ya. Nah, kemudian RPP dikembangkan harus utuh dan menyeluruh. Ini sudah ada tadi ya. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana. Sambungan di lembaga pendidikan, terutama pada pembelajaran pelaksana cerdas. Nah, ini memang lebih kepada RPP standar, ya. Lebih kepada RPP standar, ya. Ya kalau kita mungkin karena memang yang mengajar itu satu orang guru, yang paling guru tadi, ya. Betul-betul penguasaan beliau terkait dengan materi itu betul-betul komplit, ya, komplit. Jadi makanya udah betul itu, ya, bahwa disarankan oleh para guru-guru kita sebelum mengajar itu ada mutolaah. Ya. Yang mutolaah atau wajib, ya. Ada mutolaah makna, ya kan? Lagi sebenarnya kan mutolaah makna. Jadi disitulah kita melihat kesukaran dan sebagainya.
Ketika kita nggak bisa menjawab, di sinilah kita nanti baru akan diskusi lagi dengan para guru-guru kita yang lebih senior, lebih dalam, belum menjadi daerah raya insyaAllah mengadaan. Kan? Mau juga tu kampungnya, ada nyongli. Tu kampung pada dalam bantai, kamu apa? Enggak kira-kira dah hitam. Jadi, beri hidayah insyaAllah. Inilah peluang-peluang.